Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Raffi Naswar Ramadan dengan NIM 2109012140104 ingin mempresentasikan PowerPoint tentang sistem transportasi laut pelabuhan perikanan di Laut Utara Jawa. Baik, pertama ada potensi dan peran strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan melimpah, terutama di Laut Utara Jawa. Kawasan ini kaya akan ikan pelagis kecil hingga menengah, serta udang dan rajungan, menjadikannya pusat perikanan tangkap nasional. Pelabuhan perikanan berperan vital sebagai pusat pendaratan, pengolahan, dan distribusi. Sistem transportasi laut yang efisien sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan mendukung pasokan hasil perikanan. Selanjutnya ada sistem transportasi laut pelabuhan perikanan. Kapal dibagi menjadi 3, yaitu kapal tangkap besar, kapal melebihi 30 GT mendaratkan hasil tangkapan di PPS Nizam Zahman, PPN Pekalongan, dan PPI Brondong Lamongan. Untuk kapal penampungnya itu di mana kapal kecil di bawah 10 GT menyerahkan hasil tangkapan ke kapal penampung untuk didistribusi ke pelabuhan utama. Yang ketiga, transportasi multimoda di mana hasil tangkapan didistribusikan via truk berpendingin ke pasar melalui kontainer river untuk ekspor. Selanjutnya ada potensi perikanan di Laut Utara Jawa. Laut Utara Jawa merupakan sentra perikanan tangkap utama Indonesia. Kaya akan ikan pelagis kecil seperti tongkol, kembung, ikan layang, dan ikan tembang, serta rajungan, udang, dan cumi-cumi. Potensi ini mendorong industri hilir perikanan seperti ikan asin, beku, dan filet, serta industri penunjang seperti pabrik, es, cold storage, galangan kapal, dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir. Untuk tantangan dan peluang di Laut Utara Jawa itu seperti jalur pelayaran yang padat, keterbatasan armada, pencemaran lingkungan, serta ketergantungan cuaca. Selanjutnya ada beda dari PPN dan PPP di Laut Utara Jawa. Untuk yang pertama itu ada PPN atau Pelabuhan Perikanan Nusantara, di mana jenis pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berperan di pelabuhan ini. Pelabuhan Perikanan Nusantara ini umumnya lebih besar daripada PPP, dengan fasilitas lebih lengkap seperti dermaga panjang, kolam lebih dalam, TPI atau tempat pelelangan ikan, penyediaan cold storage, pabrik es, BBM, nelayan, dan lain-lain. PPN ini juga melayani kapal nelayan skala menengah hingga besar dari 50 sampai 100 GT. Yang kedua itu ada PPP atau Pelabuhan Perikanan Pantai, di mana jenis pelabuhan ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten. Skala PPP ini lebih kecil dibanding dari PPN. Fasilitas lebih sederhana, biasanya seperti dermaga pendek dan kolam yang lebih dangkal. PPP ini melayani kapal nelayan skala kecil mulai dari 20 GT sampai 100 GT. Selanjutnya, beberapa contoh pelabuhan perikanan yang ada di Utara Jawa. Yang pertama ada PPN Pekalongan yang memiliki dermaga lebih dari 300 meter serta kedalaman kolam kurang lebih 3 meter dan memiliki pusat lelang ikan skala menengah sampai besar. Yang kedua, PPP Tegal Sari Tegal memiliki kedalaman kolam 3-4 meter dengan alur masuk 8 meter serta PPP ini bisa dimasuki oleh kapal nelayan yang memiliki GT kurang dari 100. Yang ketiga, PPP Berondongan Lamongan yang memiliki breakwater kurang lebih 200 meter serta area tambat tali dan biasanya produksi tahunannya itu kurang lebih 53.000 ton ikan.
Yang keempat, PPN Karangantu yang ada di Banten memiliki luas darat sekitar 2,5 hektar, pabrik es 13 ton, serta pendaratan utama kapal kecil sampai menengah. Peran Pelabuhan Perikanan Utara Jawa seperti PPS di Zemzahman, PPN Pekalongan, dan PPN Brondongan Lamongan berfungsi sebagai simpul utama rantai pasok perikanan. Mereka menyediakan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, TPI, dan menjadi pusat distribusi serta ekspor, sehingga dapat menghubungkan nelayan dengan pasar global. Pelabuhan ini juga menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat pesisir. Berikut beberapa tantangan transportasi laut di Laut Utara Jawa. Yang pertama, kepadatan jalur pelayaran, di mana risiko keselamatan bagi kapal nelayan akibat lalu lintas kapal niaga yang sangat padat. Yang kedua, fasilitas pelabuhan yang belum merata. Masih banyak pelabuhan kecil yang minim fasilitas dan dapat menghambat distribusi dari kapal ikan. Yang ketiga, infrastruktur dermaga yang terbatas. Dermaga tanpa perlindungan gelombang besar menyulitkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Yang keempat, ketergantungan musim, di mana cuaca buruk dan gelombang tinggi sangat mengganggu aktivitas dari kapal ikan skala kecil hingga menengah yang ada di Laut Utara Jawa. Terakhir, ada strategi pengembangan transportasi laut di Laut Utara Jawa yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada modernisasi infrastruktur seperti pengembangan fasilitas bongkar muat, cold storage hingga logistik. Yang kedua, integrasi jaringan atau optimalisasi pelabuhan besar sebagai pusat distribusi hub and spoke. Yang ketiga, pengelolaan jalur pelayaran. Manajemen alur pelayaran yang tertib dapat mengatasi sedimentasi atau kepadatan di Laut Utara Jawa. Yang keempat, peningkatan armada dan kapasitas. Dukungan peremajaan kapal dan pelatihan nelayan dapat membantu langkah pengembangan untuk pelabuhan kapal ikan yang ada di Laut Utara Jawa. Yang kelima, pemanfaatan teknologi, di mana penggunaan IoT dan Big Data pada pelabuhan dapat mengefisiensikan rantai pasok di Pelabuhan Utara Jawa. Yang keenam, kolaborasi multipihak, di mana kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat, hingga pemilik kapal yang akan berlabuh diperlukan untuk pengembangan transportasi laut yang lebih baik di Laut Utara Jawa ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.